warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Abu Umi gure ulun tuan ban Bandung, urung si ulun tuan sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali sambungan pengajian kita subuh Rabu yang kau likut kaitan dengan kalam Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li wa amalan wa ma'nal kalamil mansubi lillahi ta'ala huwa ma'na qaimun bidzatihi yata'allaqu bi kulli ma yata'allaqu bihil ilmu wa huwa kullu wajibin wa kullu jaidin wa kullu mustahilin munazzahun anil harfi was-sauti wa taqdimi wa ta'khiri was-sukuti wal lahni wal i'rabi wa sa'iri anwa'it taghayyurati li'anna hadhihi kullaha min awsafil kalamil hadisi wa kalamullahi ta'ala qadimun wal qadimu la yusifu bi awsafil hawadisi wa kaifiyatuhu majhulatun lana kama la nuhyatu bi dzatihi wa bi jami'i haqaiqi sifatihi wal hurufu innama huwa ibaratun anhu wal ibaratu ghairul mu'abbari anhu falidzalika ikhtalafat bi ikhtilafil alsinati walam yakhtalif huwa fa huruful qur'ani haditsatun wal mu'abbaru anhu biha wa huwal ma'nal qaimu bidzatillahi qadimun. Dan bermula makna kalam yang dinisbahkan, yang dibangsakan bagi Allah Ta'ala itu dianya satu sifat yang berdiri ia dengan zatnya Allah, yang ta'alluq ianya sifat dengan tiap-tiap ma, yang ta'alluqlah ilmunya dengan nyama, dan bermula dia nyama itulah tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang jaid dan tiap-tiap yang mustahil. Lagi suci ia, bersih ia daripada huruf dan suara, dan terdahulu dan tertakhir dan diam dan lahen dan i'rab, dan ketinggalan segala pembahagian yang mewujudkan perubahan. Karena bahwa sungguh ini tiap-tiapnya ini itu bahagian daripada segala sifat kalam yang hadis. Dan bermula kalam Allah Ta'ala itu qadim, dan bermula yang qadim itu tidak disifatkan dengan segala sifat hadis. Dan bermula modelnya kalam itu dimajhulkan bagi kita sebagaimana ma yang tidak meliputi kita dengan zatnya Allah dan dengan sekalian hakikat sifatnya. Dan bermula huruf Quran itu hanya saja bermula dianya itu ibarat, itu yang menunjuki anhu daripadanya kalam Allah Ta'ala.
dan bermula ibarat itu bukanlah mu'abbar anhu. Maka karena demikian ikhtilaf berbeda-beda ianya ibarat dengan sebab berbeda-beda bahasa, dan tidak berbeda-beda ianya dan tidak berbeda-beda oleh dianya mu'abbaran. Maka bermula huruf Quran itu hadis, dan bermula mu'abbar anhu dengannya huruf Quran, dan bermula dianya mu'abbaran, itulah makna sifat yang berdiri ia dengan zat Allah itu qadim. Jadi kalam bila dinisbahkan kepada Allah maksudnya adalah satu sifat yang qadim yang berdiri pada zatnya Allah, yang ta'alluq, yang ada hubungan dengan sifat tersebut, membicarakan segala yang wajib, membicarakan segala yang mustahil, dan membicarakan segala yang harus. Kalam Allah bersih daripada huruf dan suara, artinya tidak berhuruf dan tidak bersuara, tidak terdahulu dan tidak terkemudian, tidak pernah diam dan tidak terjadi lahen, tidak pernah i'rab dan tidak pernah wujud perubahan. Karena segala perubahan-perubahan tersebut, baik i'rab, arti i'rab, berubah baris akhir dengan penyebab masuk berbagai macam amil pada awal kalimat, ataupun lahen, ataupun suara terdahulu terkemudian, itu merupakan sifat yang berkenaan dengan kalam hadis. Kalam Allah tidak ada yang demikian. Bagaimana sebenarnya kalam Allah? Itu majhulah. Nah yang tengah kalam Allah pakiban hana. Sama bandingan hana yang tengah pakiban zat Allah, dan hana yang tengah pakiban hakikat segala sifat Allah. Pakiban kudrah Allah sebenarnya, pakiban iradah Allah yang sebenarnya, pakiban sama dan basar Allah sebenarnya, hana tengah majhulah. Dan kalam Allah tersebut itulah mu'abbar anhu. Putra makna mu'abbar anhu, arti mu'abbar anhu adalah ibarat yang itunya daripada kalam hadis berupa tulisan. Jadi ibarat yang itunya daripada kalam Allah Ta'ala. Nyan huruf-huruf Al-Quran nyan adalah ibarat, sedangkan yang maksud sebenarnya mu'abbar anhu, sifat yang idang ba Allah Ta'ala. Tabuh contoh subuh yang kau likut di antara kalam Allah, artinya ibarat daripada kalam Allah, yaitu la takrabut zina. Yang di antara, ataupun kalam Allah bakwatnya mekalam dengan Nabi Allah Musa. Pakiban kalam Allah innani anallah la ilaha illallah. Nyan kalam Allah. Lalu timbul pertanyaan, leboh pertanyaan kapasti tunggu. Ketika kita bicara bahwa Allah pernah berkalam dengan Musa, Allah mengatakan kepada Musa, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Leboh pertanyaan yang pertama, Pekeh lagenyan Allah nama kalamnya yang pertama.
Apakah demikian Allah berkalam? Innani anallah la ilaha illa ana. Yang pertama, karena tak pegah nyen kalam Allah. Pekeh lagi nyen Allah nama kalam. Kazabah. Yang kedua timbul pertanyaan, bahawa Allah nama kalam dengan Musa di Bukit Tursina. Pekeh nyen baru mulai Allah nama kalam? Karena menurut riwayat Allah berkalam dengan Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Lain hanya dibicarakan oleh Allah bahwa pernah berkalam dengan nabi lain. Pekeh bahawa dengan Allah baru nama kalam? Kedua. Yang kelaya, ketika Allah berkalam dengan Musa di Bukit Tursina, apakah Allah di bukit tersebut? Ya, leabohnya pasti pertanyaan. Ketika kita menceritakan Allah berkalam dengan Nabi Allah Musa, di antaranya innani anallah la ilaha illallah, yang pasti akan keluar 3 pertanyaan tersebut. Pekeh lagi yang model Allah berkalam? Yang pertama, pekeh Allah buat tempatnya karena hinan Allah nama kalam dengan Musa? Yang kedua, pekehnya baru mulai Allah nama kalam awai hana? Yang akan timbul pertanyaan. Maka perlihat jawab, pekeh lagi yang kalam Allah kon lagi yang kalam Allah. Huruf tersebut hanya berupa ibarat daripada kalam Allah. Ibaratkan mu'abbar anhu. Mu'abbar anhu yang diibaratkan oleh ibarat. Itulah sifat Allah yang nabak zat Allah, yang mu'abbar anhu. Sedangkan huruf innani anallah yang ibarat. Huruf-huruf tersebut menunjuki maksud sebagaimana maksud yang nabak kalam Allah, yang kalam Allah tersebut sifat yang senantiasa bersama zat Allah. Jadi kalam Allah yang sebenarnya kon innani anallah kon nyan sepo kalam, nyan kalam urang Arab, kon kalam Allah karena nyan bahasa Arab. Huruf dan kalimat tersebut nyan kalam urang Arab. Karena Allah neputreun pemahaman hukum melalui urang Arab. Itulah Nabi Allah Muhammad, dan dikhabarkan pertama berita hukum tersebut ke orang Arab. Makanya ibarat kalam Allah dengan bahasa Arab. Artinya ibarat menjadikan sebuah kumpulan kalimat atau sebuah maksud tertentu dalam bahasa Arab. Maka alif lam mim hingga surat An-Nas nyen makhluk. Karena dianya itu penejian Allah. Allah yang susun bentuk kalimat-kalimat model laganya. Akan tetapi ketika na yang tanya Al-Quran makhluk, nyen wajib jawab kon. Bahkan wajib tak jawab menan. Karena terpaham untuk makna Al-Quran kalam Allah, menyata pegah makhluk kalam Allah makhluk. Al-Quran hudus kan kadim payah dia jawab. Karena terpaham umum manusia Al-Quran itu kalam Allah, maka kalam Allah itu kadim. Bila tak urai satu persatu, yang kalam Allah berupa Al-Quran kadim, itulah sifat yang senantiasa menyatu dengan zatnya Allah. Sedangkan tulisan pena tersebut, tinta tersebut, kertas tersebut nyan hudus karena dianya itu makhluk, dan susunan bentuk kalimat tersebut nyan makhluk karena dianya itu penejian Allah. Maka Allah yang susun model laganyan kalimat, Allah yang perintahkan kepada Rasulullah menyusun Al-Quran laganyan bentuk, diawali dengan alif lam mim dinamakan surah Al-Baqarah dan sebagainya, nyan makhluk. Maka nyelaganyan kalam Allah kon. Kalam Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara.
Man na kalam hana huruf hana suara. Kali tabo contoh sebuah rabu yang kau likut. Jangankan kalam Allah, kalam manusia pun ada yang tidak berhuruf dan tidak bersuara, yang dinamakan dengan kalam nafsi. Kalam nafsi itulah bicara jiwa. Ikalan sagai watuh kata depa. Tabuh contoh sebuah yang kau likut. Ketika tamu duk trip le katanya tak pegah haba bak kau ri gedang purmah geu sagai watuh. Siapa hana ge pegah? Tak kun bangun kajet la hono mentang lu la kaidin. Na ge mututo purmah hana geu sagai maka terpaham nyen ka kepakat ya wawa. Itu dinamakan kalam nafsi. Ada huruf? Tidak. Ada suara? Tidak. Kasaboh. Yang kedua, pekeh nahinan Allah di Bukit Tursina bakwat dan mekalam dengan Nabi Allah Musa. Hana. Menyenahinan berarti Allah kamu tempat. Menya Allah nahinan maka dengan sendirinya Ar-Rahmanu 'alar 'arsyistawa kabatua. Allah nemu tempat hidih di arahnya kakali di arah ka di Bukit Tursina. Maka menduakan di aras hana nemu tempat di Bukit Tursina pihana. Bahkan bila mana tak ingat dikut Allah na bak sabah tempat tapi hana getanyo tempat. Kon di langit, kon dalam surga, kon dalam dunia, kon dalam aras, tetap dalun, sesat menyesatkan. Apalagi menyemupat di langit, lebih-lebih lagi. Kedua, yang kelihatan puan mulai watian, yang Allah baru nama kalamkan. Kalam Allah kadim. Menyewatian yang Allah baru nama kalam awai hana sama dengan kalam Allah kudus. Setiap yang kemudian ada dianya itu pasti berakhir. Setiap yang tidak pernah permulaan ada maka tidak pernah berakhir. Al-awwalu wal akhir. Man putra nama kalam li Allah dari pongkon hana ada depu katanya. Yang terdepu hanya ubi yang kagak berdepu. Ubi yang kagak berdepu nacid dalam terdepu. Ya, maka kalam Allah qadim. Kalam Allah baqa. Karena kalamnya sifat identitas bagi dirinya Allah. Bila mana hana sifat identitas tersebut, maka tidak sah dianya itu menjadi Tuhan. Menyakududa baru na identitasnya berarti awai gatnya ke Tuhan, keruda baru dia ke Tuhan. Menyatakan di pernah ba ujung gada identitasnya berarti itu napa zayun dia ke Tuhan. Hanyembung nunggu. Lalu timbul masalah selanjutnya. Tiban masalah selanjutnya, ahwate mentafsirkan setiap huruf-huruf yang di dalam huruf tersebut mengandung maksud sesuai dengan maksud yang nabak kalam Allah. Bahkan berbeda-beda penafsiran. Ya, yang dia kemasalah. Bahkan kan cuma berbeda-beda penafsiran. Berbeda-beda lafai. Mu'abbar anhu sabah. Tapi ibarat beda-beda. Pakon. Yang pertama, karena berbeda-beda tempat kebetulan. Maka dia berbeda ibarat. Berbeda lafaz. Neputren di Arab dengan bahasa Arab, neputren bak tempat lain dengan bahasa Qubti, dengan bahasa Ibrani, alnya dengan bahasa Arab pun berbeda-beda. Nah sebahagian membaca ardu, na ardiyu, nawak duha, nawak duhai. Nyen karena beda logat. Maksud sama. Nya hana jauh nunggu, maksud sama. Lagi abak getanya hino di Aceh. Le yang beda-beda ada baca.
Itanya takun barau ta jauh banda kakon barau kan barau. Ka beda ngenerin. Itanya orang ada pakai urungnya nerin. Karena beda tempat, beda bacaan. Kemudian penafsirannya. Bahkan terjadi beda-beda penafsiran karena tafsir Al-Qur'an yang terbaik itulah dengan Al-Qur'an. Dan tafsir Al-Qur'an terbaik itulah dengan hadis. Perlu ingat, tafsir bukanlah translate. Translate alih bahasa. Maka mengambil maksud ayat Al-Quran sesuai dengan makna translate-nya itu salah. Bahkan salah dalam bahasa, baik bahasa Arab ataupun bahasa Ajam lagi bahasa Aceh, na lafai taradub, na lafai mustarak, benar. Putra lafai taradub, le lafai sabuh makna, yang taradub ikut. Contoh, punya bahasa Aceh, gari, getangen. Gari piji, getangen piji. Silop, kau. Miyup, baru. Beda lafaz sabuh makna, yang gekun lafai taradub. Dalam bahasa Arab juga demikian. Na lafaz taradub. Yang kedua ada lafaz dinamakan lafaz mustarak. Putra lafaz mustarak sabuh lafaz le makna. Maka dalam kalimat sabuh lafaz le makna hina ke gecok kebijakan li ulama-ulama mufassirin, khususnya ulama khalaf yang tergolong kepada ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka tafsir yang lebih layak, lebih-lebih ayat mutasyabihat. Ayat yang artinya agak menyerupai antara Allah dengan makhluk di antaranya. Itulah wajhullah, wajah Allah. Yadullah, tangan Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di aras. Itu semuanya lafaz-lafaz mutasyabihat. Melahirkan keserupaan antara Allah dengan makhluk. Maka menyatakan mufhum dengan translate alih bahasa pasti salah. Pakon salah lomboh contoh dalam bahasa Aceh. Oh wate takun le gedanyo han e lon pajuhbu. Nanti translate dengan bahasa Indonesia. Pasti oh wate tabalik tidak naik aku makan nasi. Yang menyetranslate dengku. Han cocok. Lonbu. Naik aku nasi. Han cocok dengku. Menyetranslate. Maka tafsir. Yang layak menyata tafsir. Han lonbu. Han lon pajuhbu. Tidak mau saya makan nasi. Yang cocok. Jadi mau tabuh makna bek naik. Artinya apa? Menurut apa yang terpegah nyan ke makna yang layak ditafsirkan. Begitu pula ketika ada kalimat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa. Bila mana ditafsirkan terkait dengan Allah, yang layak bagaimana? Tidak layak bila mana ditafsirkan bertempat. Karena ada makna istawa, istaula. Sama lagi makna menawa. Na yang bermakna mau, na yang bermakna naik. Yang layak wate tabuh arti ke perkara semaju. Han cocok menyenai, yang cocok mau. Begitu pula bila mana ditafsirkan istawa terkait dengan Allah. Apalagi di dalam ayat-ayat yang munqati, jelas Allah mengatakan laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sedikit pun wajah keserupaan Allah dengan makhluk. Dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu apapun kufuan yang sekufu dengannya Allah, yang semisal dengannya Allah.
Maka han layak tabuh makna Allah bertempat. Persid yang layak istaula, Allah menguasai. Karena menyetabuh bertempat, menyamailah Allah Ta'ala dengan makhluk. Han layak. Sama lagi han layak. Wat tafsir han iklun pajuhbu. Saya tidak naik makan nasi. Han cocok dulu. Kemudian ahwat tiada pegah kalam Allah hanamu huruf hanamu suara yang membukukan tersebut nyankan kalam Allah, melainkan ibarat daripada kalam Allah. Lafat-lafat yang itunya makna sama lagi kalam Allah. Timbul pertanyaan lain, kepa si tayak pemulia buku yang menulis tersebut menyatakan di dalam buku nyankan kalam Allah, menyatakan di nyankan kalam Allah, pakan bermesti naudhu dan sebagainya, haram gemat li urang mehe dan sebagainya. Yang dimuliakan bukan tulisannya, yang dimuliakan bukan rangkuman yang dibukukannya, yang dimuliakan isi dibalik daripada lafaz tersebut. Karena isi yang tersimpan di balik lafaz sama persis sebagaimana tunjukkan bak kalam Allah yang sesungguhnya. Maka tengku han mungkin jeta pemulia dan terhormati yang tersirat bila tanpa memuliakan dan menghormati yang tersurat. Sama bandingan han mungkin dia tetap pemulia sidra ulama dengan semata-mata tak pemulia ilmunya, tapi han tatim pemulia tubuh yang di dalam tubuhnya itu ilmunya. Han mungkin tengku jet tacok mameh tengku tanpa getanyo pakai zat luar berupa saka. Han mungkin jet tacok keung tengku tanpa le getanyo tak pakai zat luar berupa zat capli. Maka karena yang asawi dalam han mungkin jet tacok bila mana hana membalut dengan atas luar, maka pemulia luar wajib untuknya merupa asawi dalam. Pemulia tulisan dan yang dibukukan wajib, karena di dalam yang menulis tersebut tersimpan sesuatu yang mulia. Itulah maksud yang tunjukkannya sama lagi yang nabak kalam Allah sesungguhnya. Etno wilayah menyepurlia tamah putrana pertanyaan. Mana tamah? Yang perlihatnya yang putrana, nyak tamah putrana pertanyaan. Putrana. Nah pertanyaan putrana boleh daya. Anak itu biarlah. Tiban? Kampung mendum. Nya kampung mendum kaberehen. Nya. Tiban? Nya. Alian dalam lah hadis. 1/2 malam geterulangnya dunia. Maka tetap tafsir payah tatakwi kendrawadzat yang teren, kendrawadzat mutempat. Karena menyodrawadzat teren berarti hantam pernah diarah hendak. Sebab 1/2 malamnya 20 jam macam budak-budak hang temu ngoli warah hendak. Abe hino ya ceh pelung lain, abe hidai pelung kede, abe hidai pelung kede. Yang 1/2 malamnya hana habis lah 20 jam. Karena selalu berputar. Hino itu bi mata urau kede ka bulan. Hidai hilo bulan kede itu bi mata urau. Hang temu ngoli lewarah hendak. Makanya kondat yang bertempat di aras akan tetapi sifatnya berupa ilmu. Allah menguasai aras dengan ilmu kudrah dan iradahnya.
Zat bertempat hinan. Menyazat rela hendak. Menyazat Allah bertempat hinan rela. Dan wajib dah yakin Allah beristiwa di aras, wajib yakin. Karenanya Al-Quran menyahana tak yakin Allah beristiwa di aras, maka legetannya karena rukun iman tu, beriman kepada Al-Quran. Cuma putra makna istiwanya yang terkembalikan kepada Allah. Istiwa Allah di aras wajib yakin. Ya. Jadi bagaimana maksud istiwa? Menurut ulama salaf Allah yang paling tepat. Menurut ulama khalaf getakwi makna istawa menguasai aras dengan ilmunya, dengan kudrah iradahnya. Maka nyak selamat tamemat lagi dua pendapat ulama tersebut. Yang pertama menyenaurun tanya yang pakiban maksud Allah istiwa di aras. Haid tamu pom lagi tanya yang tepat dari Allah. Ataupun tamemat lagi tafsir ulama khalaf pun makna istawa menguasai aras dengan ilmu dan kudrah iradahnya. Yang lebih selamat daripada terpegah Allah geduk hidihnya rela. Karena hana musabah pun penafsiran para ulama-ulama ahli sunnah yang terkenal, aras itu tempat bersemayamnya Allah, tempat berkedudukannya Allah. Hana yang tafsir kedudawa, kedudawa lahir awai hana la ilam ya. Bercakap-cakap dengan Allah, baca Al-Quran ataupun dalam sembahyang. Makna bercakap-cakap ini berdoa. Begitu pula ketika Nabi Allah Musa bercakap dengan Allah, kallama, bercakap-cakap ianya Musa dengan Allah. Yang makna berdoa Musa kepada Allah. Kan makna bercakap lagi kita nyon-ngon temu ke akon. Pakiban ni kata nak tajak ke dia, oh hom tengok kon menan. Jadi nemu doa li Nabi Allah Musa kepada Allah. Ya Allah, kaum lun laganyo pakiban jalan keluar ya Allah. Lalu gebi mufhum kepada Nabi Allah Musa li Allah Taala. Nyen makna bercakap-cakap. Kon tatu menyang laganyo lagi ngongon tekon kon menan. Mengpakan gekenkan lama ngentakan lo sang si sapat dua ke. Gekenkan lama karena nyambung maknakan lama yang getanyang le Musa yang kenyan yang jawab oleh Allah. Hanai plung suka kataho. Getanyang A jawab B kon. Maka dia geken dengan kalimat kalama. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Bit-bit nyambung. Puan yang getanyang le Musa, yang kenyan yang jawab oleh Allah. Sampai teruk tingkat getanyang le Nabi Allah Musa, na tengut nudron ya Allah. Gejawab oleh Allah, ciman iya siat saboglah. Nyambung berarti. Makanya gekun kalama. Jadi mututuhinan, mekalam-kalam dengan Allah, itulah berdoa kepada Allah. Yang makna kalama. Kan lagi tamu tutu tanya ngongon tekon. Menancit Nabi Allah Muhammad. Temampu dengan Nabi Allah Musa sebagai Allah nemakamkan dengan seluruh nabi, bahkan dengan seluruh para rasul Allah nemakalam. Dengan seluruh nabi dan dengan seluruh para rasul Allah nemakalam. Timbul pertanyaan, pakon dengan Nabi Musa saga yang cerita oleh Allah dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Dengan Nabi Isa, dengan Nabi Yunus, dengan Nabi Isa, ana aku pegah. Maka gejawab, cerita oleh ulama tafsir, pakon dengan Musa. Karena hana Nabi lain dan Rasul lain yang netemanya ba Allah seunik lagi pertanyaan Nabi Allah Musa. Musa teruk tingkat getanya, ya Allah, na pernah dengar Nabi lain dengan Rasul lain hana. Ada unik lagi nyawa ke
maka gegelarlah nama Musa dengan kalamullah. Lagi-lagi kampung tanya, imang gedong mae napa dengu. Cuma nasidra agak unik becu getat tegah ke pegahaba. Ibu nan legop mae kripet. Kan orang lain hana pegahaba. Nah, orang lain cukup tegah sih, tapi beda tegah agaknya. Atra-atra hana gedepu mehi depu. Sehingga karena terpegah memberi itu, mempegah hana mupu-pu. Ibu nan mae kripet. Kan orang lain hana apa? Tahu tunggu. Jadi pekeh dengan Musa sagai nama kalam kon. Allah dengan seluruh para nabi dan rasul awaikan kana kalam li Allah Taala. Kabeh putra sebut ya. Ya. Hadisnya berkenaan tengku wate istimewa. Genek bi katanya wate istimewa bermunajah dengan Allah. Wate urawa bulan nyo mandum sama ba Allah. Tapi naga pedu wate-wate istimewa kegetanya untuk mustajabah doa, untuk lebih afdal ibadah, lam minggu na Jumaat, lam bulan na Ramadan. Nyan wate-wate istimewa. Tiban makna wate istimewa. Bila tamu najah, tamu doa, tak ibadat bak watenya, nilai plus pasti merempak. Bandingan lagi ngurung cik terdengu. Anak gepu sama mendum. Pegah abang ngurung cik du janji. Tapi nawate istimewa talu empat jantan melakiannya lebih gebi. Kena? Berarti wate-wate geduk dua. Pikiran ke tenang. Bala ke istirahat. Yang kuatnya talum. Ataupun tak awali ilai buat yang hana berat gayuan yang tertiup. Menancin Allah. Buat yang hana berat kebebankan, artinya kan wajib tapi nyan tak berat rawa. Karena semakin tahu dengan Allah dengan buat tunan. Buat wajib si kau tang. Yang paling tahu dengan Allah pakai bancara ngan buat tunan. Yang hana berat kebebankan nyan paling berat apa berat rawa. Yang berat kebebankan si kajamun kontan tak kebah, bentuk kebah je. Karena Allah menancit ngayah kalaganya itu yang. Yang semesek kau na liang limau yang si kagak bebankan, yang hana perlu pegali. Tapi na perkara lain yang hana gayu si kata putau draw. Tengah geduk dua tak cupet tak urut si kata ok putih dan sebagainya. Padahal na tujuan, tujuan jajan 50 ribu ya. Menancing Allah Taala. Yang kagak bebankan si hana kebah. Yang sunnah lain si tiya baju. Tujuan hana lain tujuan riyadha Allah. Nyan hadiah yang dah perlu. Wate kamu nampak hadiah riyadha, syurganya si ka bonus, yang si ka pasti. Yang penting tiya hadiah riyadha. Syurga bonus. Hana perlu tiya syurga he bentak. Sabat dah tiya syurga tak ku hangbi. Hangbi. Kabeh wate singkat jo nak temong kerja. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.